Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami di sini dalam program Tafarid Tausiah pagi hari ya, masih bersama saya Radiah Zahril dan tentunya Ustadz Dandi atau Baca Arfiansa. Baik Ustadz, kita kembali lagi ke tema tadi mengenai kewajiban menuntut ilmu nih. Nah, kalau istilahnya tanpa adab ya, kita menuntut ilmu ini kan memang istilahnya pincang seperti itu. Pincang. Karena kalau ilmu kita masih kalah nih sama iblis, sama jin dan sekutu-sekutunya. Nah, kalau misalnya segolongan manusia ini menuntut ilmu, tapi mereka tidak paham bahwa ternyata adab itu lebih utama. Itu bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya, perlu kami sampaikan, yang membedakan iblis dengan manusia satu saja, adab. Kalau masalah ilmu, iblis jauh berilmu. Apa yang membuat iblis akhirnya masuk dari surga kemudian masuk ke dalam neraka? Karena dia mengatakan saya lebih baik daripada kamu. Andaikan dia beradab dengan ilmunya, harusnya dia tidak mengatakan itu. Maka dia akan tetap di surga selamanya. Tapi karena hanya satu kalimat saya lebih baik daripada kamu, akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya golongan manusia istilahnya belum memahami itu, ilmunya sebelum sampai ke sana, ilmu dalam artian ilmu adab begitu, tapi ilmu pengetahuan yang dipertinggikan, tapi belum sampai ke sana. Itu apakah ada kemungkinan untuk orang-orang seperti ini sadar bahwa ternyata selama ini salah, atau malah bablas begitu, Ustaz? Itu seperti apa tuh? Kita berharap Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya, dan Allah masih memberikan kemungkinan untuk memberikan hidayah. Maka tugas kita sebagai umat, sebagai khususnya dai juga, karena tugas dai itu bukan hanya tugasnya seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, tapi tugas dai itu, tugas dakwah itu harusnya seluruh umat Islam. Makanya umat Islam itu sebagaimana pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, umat Islam itu ada beberapa yang harus ia lakukan. Yang pertama yaitu adalah nasyrul hidayah. Artinya menyebarluaskan hidayah Allah. Makanya tugas kita itu hanya menyebarluaskan hidayah Allah, bukan memberikan hidayah. Karena tugas memberikan hidayah bukan kapasitasnya manusia, tapi kapasitasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sampaikan saja terus. Sampaikan saja satu ayat ya, walaupun satu ayat, walaupun ditolak bahkan sampaikan saja terus. Bisa jadi yang ke-100, penyampaian yang ke-100 dia baru terima seperti batu yang ditetesi air. Iya. Jadi disampaikan saja terus. Intinya harus kita paham bahwa kita hanya menyebarluaskan hidayah Allah, jangan pernah berhenti untuk mengajak orang untuk berbuat baik. Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan mungkin hari ini tidak, tapi besok hatinya tersentuh, Allah berikan hidayah kepada mereka. Ya. Dan betapa hebatnya, betapa nikmatnya orang yang menyampaikan itu, ganjarannya adalah lebih baik daripada isi langit dan bumi. Satu orang yang hijrah karena kita itu lebih baik daripada isi langit dan bumi. Gitu. Maka penting sekali sebenarnya. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu-ilmu agama ini. Karena hari ini memang kita biasa-biasa saja, tapi besok ketika kita ada dalam satu kondisi, maka kondisi itulah yang akan membuat kita menyesal. Dan penyesalan itu ya kalau sudah lewat ya sudah, tidak bisa kita ulangi kembali. Maka manfaatkan benar-benar sebaik-baiknya. Apalagi yang masih muda, manfaatkan masa mudanya untuk menuntut ilmu agar bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Betul. Masya Allah. Ya. Baik, dilanjutkan lagi. Ya, jadi kita lanjut. Nah, jadi sebaiknya kita selalu belajar dan menjadi pendengar ilmu dari di majelis-majelis dari majelis-majelis, dari ulama, dari guru-guru kita yang ada di luar sana. Banyak guru-guru kita yang kita bisa jadikan referensi. Ada sabda Nabi Muhammad SAW yang bisa kita renungi sama-sama, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyinya begini, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kata Nabi, kun aliman, jadilah penuntut ilmu, jadilah alim,
jadilah ulama, jadilah guru. Kalau tidak bisa jadi itu, au muta'alliman, jadi pendengar ilmu, jadi santri, jadi murid, jadi pembelajar dan sebagainya. Au mustami'an, kemudian au mustami'an. Kalau tidak bisa jadi penuntut ilmu, jadi pendengar ulama, pendengar ilmu. Kalau tidak bisa jadi itu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, jadi pecinta. Jadi pecinta ilmu, jadi pecinta ulama, jadi pecinta guru, jadi pecinta orang-orang yang belajar agama, jadi pecinta orang-orang yang senang mendengar mendengar ilmu. Jadi yang keempat. Yang terakhir kata Nabi, jangan jadi golongan yang kelima. Sudah tidak cinta, benci kepada ulama. Jangan jadi orang yang kelima. Celaka kata Nabi. Oke, Gitu. baik. Ini semakin menarik Ustadz, Masya Allah. Ini semakin menambah insight keimanan kita. Tapi kita akan jeda dulu usai berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tafarid Tausiah Pagi Hari.